Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karuliane. Kali ini kita akan bahas latihan soal PPPK Guru Mata Pelajaran PPKN 2021 dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Langsung saja kita menuju nomor 1. Kurikulum mata pelajaran PPKN memuat tentang pengetahuan kewarganegaraan, civic knowledge, keterampilan kewarganegaraan, civic skill, dan karakter kewarganegaraan, civic disposition. Analisis hukum digunakan ketika membicarakan tentang A. Peranan partai politik dalam penyuluhan hukum di masyarakat, B. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang, C. Pengaruh struktur sosial terhadap kesadaran hukum masyarakat, D. Fungsi legislasi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat, E. Hambatan kultural dalam membangun sistem hukum nasional. Pembahasannya, kurikulum mata pelajaran PPKN kajiannya memuat tentang pengetahuan kewarganegaraan, civic knowledge, keterampilan kewarganegaraan, civic skill, dan karakter kewarganegaraan, civic disposition. Dalam konteks teori hukum, misalnya mata pelajaran PPKN mengaji tentang penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. Otonomi daerah akan dikaji dari aspek hukum, baik landasan maupun dalam praktik penyelenggaraan dari perspektif yuridis. Jawabannya adalah B. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. Nomor 2, rumusan indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk kompetensi dasar, mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan adalah A. Melaksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan sekolah, B. Menganalisis berbagai norma-norma yang berlaku di masyarakat, C. Menjelaskan makna berbagai norma yang berlaku di masyarakat, D. Mengidentifikasi berbagai kasus pelanggaran norma di masyarakat, E. Menunjukkan macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Pembahasannya, guru PPKN harus mampu mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum. Untuk kompetensi dasar, mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan yang tepat, yaitu melaksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan sekolah. Kompetensi dasar ini termasuk dalam kompetensi dasar afektif, civic disposition, untuk pengembangan indikator yang sesuai dapat dicermati dari kata kerja operasional yang ada dalam KD, yaitu mematuhi. Kata kerja operasional ini kemudian dikembangkan dalam indikator pencapaian kompetensi menjadi melaksanakan. Jadi jawabannya adalah A. Laksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan sekolah. Nomor 3, Pak Iqbal akan mengajar PPKN dengan indikator pencapaian kompetensi mensintesiskan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Model pembelajaran yang tepat adalah A. Simulasi, B. Debat, C. Diskusi, D. Ceramah, E. Praktik. Bahasanya, guru PPKN harus mampu memilih model pembelajaran yang tepat agar ketercapaian kompetensi pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Pada prinsipnya, tidak ada model pembelajaran yang terbaik, karena model yang dipilih sangat tergantung dari kompetensi yang akan dicapai. Untuk indikator pencapaian kompetensi, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara, model pembelajaran yang tepat yaitu diskusi. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 4, para pemuda telah membuktikan peranannya yang sangat monumental dalam bersejarah dalam meletakkan dasar yang kokoh bagi terbentuknya Indonesia merdeka, yang dibuktikan dengan lahirnya Sumpah Pemuda tahun 1928. Pengembangan materi pembelajaran yang mengarahkan pada integrasi nasional pada masa sekarang dapat berupa A. Pilihan politik identitas menjadi ajang pertarungan ideologi, B. Pilihan politik bersifat sementara untuk memenangkan pemilu, C. Pemilu merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan, D. Tokoh politik mengemukakan janjinya untuk menarik pemilih, E. Banyaknya partai politik simbol keberhasilan demokrasi. Pembahasannya, materi PPKN dapat berupa pengembangan dari pengetahuan kewarganegaraan, civic knowledge, yang dikembangkan oleh guru dalam pembelajaran.
Salah satu materi yang dikembangkan guru dalam pembelajaran PPKN yaitu tentang Sumpah Pemuda pada tahun 1998. Pada kajian materi ini dijabarkan tentang peran pemuda dalam melaksanakan atau meletakkan dasar yang kokoh bagi terbentuknya Indonesia merdeka. Pengembangan materi pembelajaran yang dapat mengarahkan pada integrasi nasional pada masa sekarang dapat berupa pemilu, merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan. Jadi jawabannya adalah C. Pemilu merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan. Sekarang nomor 5. Pak Iqbal sebagai guru PPKN merupakan merumuskan indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran yang berisi membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Untuk itu, materi ajar yang tepat untuk dikembangkan oleh Pak Iqbal adalah A. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, B. Perumusan dasar negara oleh BPUPKI, C. Pendapat para pendiri negara tentang Pancasila, D. Rumusan dasar negara dalam sidang Panitia 9, E. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Pembahasannya, dalam pengembangan bahan ajar, guru PPKN harus memperhatikan kesesuaian antar materi yang dikembangkan dengan indikator pencapaian kompetensi. Materi ajar yang dikembangkan berdasarkan pada indikator pencapaian kompetensi yang dikembangkan sebelumnya. Untuk indikator, membandingkan pendapat para pendiri negara tentu tentang isi Pancasila. Materi ajar yang tepat untuk dikembangkan adalah pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. Materi ini dapat dikembangkan menjadi beberapa bagian yang antara lain mendeskripsikan berbagai pendapat dari para pendiri negara tentang Pancasila. Jadi jawabannya adalah C. Pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. Nomor 6. Ibu Mawar akan mengajar mata pelajaran PPKN dan merumuskan tujuan pembelajaran. Siswa dapat melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Pendekatan yang tepat untuk diterapkan oleh Ibu Mawar adalah A. Induktif, B. Deduktif, C. Individual, D. Kelompok, E. Saintifik. Pembahasannya, sebelum menentukan model pembelajaran, guru PPKN perlu terlebih dahulu menentukan pendekatan yang akan digunakan dalam pembelajaran. Pendekatan yang tepat untuk tujuan pembelajaran siswa dapat melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, yakni pendekatan kelompok. Jadi jawabannya D, pendekatan kelompok. Nomor 7. Seorang guru PPKN akan menerapkan model pembelajaran Project Citizen. Materi pembelajaran yang sesuai yaitu A. Sejarah pergerakan nasional sebelum Sumpah Pemuda, B. Menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda, C. Peran generasi muda dalam mencetuskan Sumpah Pemuda, D. Peran organisasi yang memunculkan gerakan Sumpah Pemuda, E. Mengidentifikasi nilai-nilai Sumpah Pemuda. Pembahasannya, guru PPKN dalam menentukan dan memilih model pembelajaran harus secara cermat menganalisis indikator pencapaian kompetensi dan materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran. Untuk model pembelajaran Project Citizen, materi yang dikembangkan harus memuat permasalahan terkait kebijakan publik yang nantinya akan diselesaikan di kelas. Materi yang memuat permasalahan antara lain menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. Jadi jawabannya B. Menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. Nomor 8. Pak Eko sebagai guru PPKN SMP akan menerapkan metode pembelajaran inquiry. Indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk dikembangkan yaitu A. Mengidentifikasi adat istiadat dan budaya yang berkembang di masyarakat. B. Menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan. C. Mendeskripsikan perilaku yang sesuai untuk pengamalan sila-sila Pancasila. D. Mengidentifikasi berbagai contoh pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. E. Menyebutkan kelebihan dan kekurangan nilai-nilai demokrasi Pancasila.
Pembahasannya, guru PPKN dalam pengembangan metode pembelajaran harus mencermati indikator pencapaian kompetensi yang akan dikembangkan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Salah satu metode pembelajaran yang sesuai untuk indikator pencapaian kompetensi menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan, yaitu metode pembelajaran inquiry. Metode inquiry melatih peserta didik untuk mencoba menemukan dan berpikir analitis terhadap suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Dengan kemampuan melakukan analisis yang mendalam terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, peserta didik dikembangkan kemampuan keterampilan kewarganegaraannya. Jadi jawabannya adalah B. Menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan. Nomor 9. Pak Bakri meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil telaah tentang akibat pelanggaran lalu lintas melalui metode diskusi. Dalam hal ini, langkah awal yang dilakukan dalam pembelajaran adalah A. Membagi kelas menjadi beberapa kelompok, B. Meminta peserta didik mengidentifikasi masalah, C. Mencari contoh-contoh pelanggaran lalu lintas, D. Melakukan investigasi ke lapangan secara berkelompok, E. Menyimpulkan hasil investigasi yang sudah dilakukan. Bahasanya, setiap model pembelajaran memiliki langkah-langkah atau sintak baku yang diterapkan dalam pembelajaran. Guru PPKN harus mampu memahami setiap urutan langkah yang akan diterapkan. Ketika guru PPKN akan menerapkan model pembelajaran diskusi, maka langkah awal yang dilakukan oleh guru adalah membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Dalam membagi kelompok, guru dapat menggunakan strategi inovatif termasuk dalam memberi nama kelompok. Misalnya untuk menentukan suatu kelompok tersebut, guru dapat membuat potongan puzzle beberapa rumah adat sesuai dengan jumlah kelompok yang akan dibuat. Lalu kemudian membagikan kepada semua peserta didik. Setelah puzzle terbentuk utuh menjadi satu bentuk rumah adat, maka itulah anggota kelompoknya dan nama kelompok sesuai dengan nama rumah adat. Jadi jawabannya adalah A. Bagi kelas menjadi beberapa kelompok terlebih dahulu. Nomor 10. Pak Budi sebagai guru PPKN merumuskan indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah. Media pembelajaran yang tepat dipilih oleh Pak Budi untuk mencapai kompetensi pembelajaran tersebut adalah A. Video tentang sidang pembentukan peraturan daerah, B. Bagan alur proses pembentukan peraturan daerah, C. Video tentang kegiatan pembentukan peraturan daerah, D. Gambar tentang sidang pembentukan peraturan daerah, E. Aplikasi tentang sidang pembentukan peraturan daerah. Pembahasannya, guru PPKN di samping harus mampu mengembangkan bahan ajar, metode, dan evaluasi, juga mampu memilih dan mengembangkan media pembelajaran yang tepat untuk mencapai kompetensi pembelajaran. Media yang tepat untuk indikator pencapaian kompetensi menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah, yaitu bagan alur proses pembentukan daerah. Melalui bagan alur tersebut, akan memudahkan peserta didik dalam mencapai kompetensi pembelajaran. Jadi jawabannya adalah B, bahkan alur proses pembentukan peraturan daerah. Nomor 11, seorang siswa memainkan handphone di dalam kelas ketika guru sedang mengajar. Maka reinforcement yang tepat diberikan oleh guru kepada anak tersebut adalah A, memberikan ancaman, B, memberikan hukuman, C, memberikan tugas tambahan, D, memberikan peringatan, E, mendekati siswa tersebut. Pembahasannya, dalam proses pembelajaran, seorang guru harus memilih solusi jika ada siswa yang melakukan hal yang kurang baik dalam pembelajaran. Siswa diharapkan menjadi sadar dan tidak mengulanginya lagi. Dalam hal siswa memainkan handphone, maka guru bisa mendekatinya dan berbicara dari hati ke hati. Jawabannya adalah E. Mendekati siswa tersebut. Nomor 12. Ketua Komisi Yudisial KY melihat banyak hakim yang melanggar hukum dalam menjalankan tugasnya. Komisi Yudisial juga bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan wacana di atas, keterampilan kewarganegaraan yang harus dimiliki siswa sebagai warga negara adalah A. Menganalisis kasus-kasus hukum yang melibatkan hakim, merancang usulan sanksi yang tepat terhadap hakim pelanggar hukum, mendorong agar KY memberikan sanksi berat bagi hakim pelanggar hukum, mengevaluasi putusan MA apabila memecat semua hakim pelanggar hukum, E. Memahami tugas-tugas dari lembaga tinggi negara.
Dalam praktik belajar kewarganegaraan, maka sesuai dengan indikator pencapaian kompetensinya, maka siswa sebagai warga negara maka harus memiliki keterampilan kewarganegaraan. Terkait kasus di atas, maka mereka harus bisa merancang usulan sanksi yang tepat bagi hakim yang sudah terbukti melanggar. Jadi jawabannya adalah B. Merancang usulan sanksi yang tepat terhadap hakim pelanggar hukum. Nomor 13. Ketika dalam suatu kegiatan pembelajaran, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan pengetahuan tentang perilaku manusia dalam memanfaatkan tempat sampah dari berbagai sumber belajar. Maka tampilan guru tersebut dikategorikan sebagai A. Mengamati lingkungan, B. Mengumpulkan informasi, C. Mengidentifikasi masalah, D. Menemukan masalah, E. Merumuskan masalah. Bahasanya dalam melakukan prosedur evaluasi pembelajaran, maka guru harus mengarah pada pendekatan saintifik. Dalam kegiatan di mana guru yang memberi kesempatan peserta didik untuk menemukan pengetahuan tentang perilaku manusia dalam memanfaatkan sampah dikategorikan mengumpulkan informasi. Jadi jawabannya adalah B. Mengumpulkan informasi. Nomor 14. Penilaian pembelajaran PPKN bertujuan untuk mengukur pencapaian hasil didik. Ketika dalam suatu kegiatan penilaian pembelajaran, guru menggunakan instrumen yang berbeda antara peserta didik laki-laki dan perempuan, maka kegiatan penilaian tersebut dikategorikan sebagai tindakan yang tidak A. Objektif, B. Adil, C. Sahih, D. Akuntabel, E. Valid. Bahasanya, Guru dalam merencanakan dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran PPKN, maka tidak boleh memberikan perlakuan yang berbeda hanya karena berbeda jenis kelamin, karena hal ini menjadi tidak adil. Guru dalam melakukan penilaian harus dilakukan dengan adil dan tidak membedakan latar belakang maupun jenis kelamin. Jadi jawabannya adalah B. Adil. 15. Kegiatan mengembangkan kisi-kisi penilaian dalam prosedur penilaian pembelajaran PPKN dilaksanakan setelah A. Tujuan pembelajaran diketahui, B. Teknik penilaian ditentukan, C. Penilaian telah dilaksanakan, D. Instrumen penilaian telah disusun, E. Kunci jawaban disusun. Pembahasannya, sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan guru dalam menyusun perencanaan penilaian pembelajaran, setelah teknik penilaian ditentukan, maka guru mengembangkan kisi-kisi penilaian. Kisi-kisi yang dibuat memuat materi, indikator pencapaian kompetensi, bentuk soal, tingkat kesukaran soal, dan berapa jumlah soal dari setiap indikator pencapaian kompetensi. Jadi jawabannya adalah B. Teknik penilaian ditentukan. Oke, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau jawaban yang masih kurang benar. Silakan disampaikan di kolom komentar. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.